selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Bapak Ibu yang menonton video ini. Video ini adalah video kedua, dan hari ini adalah hari ke-20 kami karantina. Karantina mandiri pasca mengalami COVID-19. Ada banyak pertanyaan ketika saya mengupload video saya yang pertama. Ada banyak pertanyaan minta detailnya secara lengkap gitu, jam-jam minum obat, vitamin apa saja, jam apa saja yang kami butuhkan, terus apa saja yang kami lakukan dalam menolong diri kami sendiri, dan tindakan preventif apa yang kami lakukan, seperti itu. Saya akan menceritakan secara detail dalam video ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menontonnya, yang sudah percaya kepada kami untuk membagikan atau men-share pengalaman ini. Di video saya yang pertama saya lupa menyampaikan bahwa kami mengkonsumsi vitamin D, Bapak Ibu. Ini bisa dilihat, vitamin D 2000 IU. Saya kurang paham secara baca medisnya. Ini kami kemarin dapat di apotek itu yang 1000. Jadi kami minumnya 2 kali, 1 pagi 1 malam begitu. Tetapi kalau yang 2000 ini hanya cukup sekali saja. Bapak Ibu bisa memilih minumnya pagi, siang, atau malam, seperti itu. Saya kurang paham, tapi yang kami sih minumnya pagi, seperti itu. Bisa juga siang, seperti itu. Tapi pengalaman kemarin karena saya minumnya karena itu vitamin 1000, ya kami minum pagi dan malam begitu, 2 kali minum. Terus yang kami yang kami siapkan juga minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini dianjurkan oleh Ibu Rani kami dipakai setelah mandi gitu, jadi seperti bayi lah kita pakai, kita gosok ke seluruh badan gitu. Dan juga kami sering menghirup, ini sangat menolong sekali di pernapasan kita. Ketika dihirup ini terasa lega, seperti itu Bapak Ibu. Ini minyak kayu putih Befresh juga berguna untuk ketika Bapak Ibu mengalami hidung tersumbat. Nah, itu akan sangat mengganggu ketika akan tidur malam, seperti itu. Jadi ini sangat berguna sekali jika Bapak Ibu siapkan di rumah. Terus yang berikutnya adalah ini. Saya juga menyiapkan ini karena waktu hari-hari pertama itu, minggu pertama itu tenggorokan sakit Bapak Ibu. Jadi sangat menolong sekali dengan ini permen ini OBH. Dan yang saya lakukan juga dengan mengkumur air garam, Bapak Ibu. Saya mengkumur air garam dan mencuci lubang hidung saya dengan air garam. Itu juga saya dapatkan referensi dari teman-teman yang sudah mengalami ini gitu. Terus yang kami siapkan juga masker, seperti yang saya ceritakan bahwa sepanjang karena kami isolasinya di dalam rumah Bapak Ibu, jadi kami tetap memakai masker untuk menjaga udara tidak keluar, seperti itu sih maksudnya. Agar ya pokoknya intinya itulah, kami tetap menggunakan masker sampai tidur pun saya pakai masker. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tetesi minyak kayu putih dan saya hirup terus gitu. Terus karena kan kami isolasi hanya di kamar saja, tapi masih satu rumah dengan anak-anak kami, seperti itu. Jadi kami merasa sangat menjaga, siapa tahu udaranya keluar dan mereka bisa terjangkit, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kami mengkonsumsi ini Bapak Ibu, susu ini yang kami konsumsi juga. Terus kami juga mengkonsumsi B12 ini. Tetapi setelah saya cek, ternyata Becomset itu juga sudah mengandung B12 sebenarnya gitu. Jadi tidak perlu lagi ini, seperti itu. Jadi saya setelah tahu itu saya tidak konsumsi ini lagi. Saya minum Becomset saja. Sudah B12 saya tidak minum lagi. Yang kami siapkan juga ini hand sanitizer. Itu untuk seisi rumah. Memang ini sudah ada sebelum kami terpapar virus pun kami sudah punya gitu. Ini maksudnya ini
lebih tindakannya lebih ini lagi, lebih perbanyak lagi di sudut-sudut ruangan ketika kami isolasi mandiri itu gitu. Jadi biar anak-anak gampang untuk cuci tangan dan segala macam, untuk menggunakan ini sih, untuk menggunakan hand sanitizer ini, seperti itu. Oke, saya akan bacakan mulai dari bangun pagi apa saja yang kami lakukan. Yang pertama itu kami bangun pagi, seperti biasalah kita pasti doa dulu, baca firman seperti itu. Terus jam 6.30 itu kami bangun, jam 6.30 itu kami minum VCO, Bapak Ibu, VCO 2 sendok makan dan minum air hangat putih. Terus dan setelah itu kami minum anti mual, tapi tidak, hari pertama kami tidak minum karena tidak merasa mual. Kami minum anti mual itu hanya pas waktu mual saja. Ketika kami sudah minum Becomset itu akan terasa mual karena mungkin zincnya atau apa, kami kurang paham. Pokoknya intinya kami merasakan mual seperti itu. Jadi kami minum anti mual itu 30 menit sebelum sarapan pagi. Setelah minum 6.30 itu kami mulai mandi dengan air yang agak panas seperti itu. Dianjurkan airnya agak panas, dan juga kami campuri dengan daun-daun lah seperti itu, Bapak Ibu. Daun yang ada di sekitar kami itu daun anonak, itu yang kami pakai. Terus setelah itu kami minum vitamin Becomset, oseltamivir yaitu antivirus, terus dengan vitamin D, karena yang kami konsumsi adalah vitamin D1000, jadi kami minum vitamin D pada waktu itu. Dan Flumusil karena kami mengalami flu berat, batuk pilek seperti itu, jadi kami minum Flumusil. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah selesai itu kami beraktivitas seperti biasa, dalam artian nonton yang bisa dilakukan di kamar lah, baca buku, terus nonton YouTube dan segala macamnya. Itu di hari-hari pertama kami tidak bisa olahraga, Bapak Ibu, gitu. Jadi memang pagi-pagi kami tidak bisa olahraga yang hari pertama karena badan terasa sakit gitu. Tetapi kalau hari setelah sudah normal, setelah hari ke-5, tepatnya 1 minggu setelah kami karantina mandiri itu kan sudah normal kembali. Pagi-pagi itu yang kami lakukan habis doa, baca firman, minum air putih dan VCO, terus olahraga dulu, terus habis olahraga mandi, habis mandi sarapan pagi, seperti itulah. Pokoknya intinya Bapak Ibu atur saja sedemikian rupa. Intinya jangan sampai jadwal Bapak Ibu minum obat itu berdekatan dengan minum jamu gitu, paling tidak 2 jam setelah itu bisa, seperti itu. Setelah itu kami minum jus daun pepaya. Habis makan pagi itu 1 jam setelahnya, sekitar jam 9 kami minum jus daun pepaya. Besoknya kami ganti lagi dengan jus alpukat, besoknya kami ganti lagi dengan rebusan daun sirsak, besoknya kami ganti lagi dengan rebusan jahe, kunyit, dan dicampur dengan serai, terus kami pakai madu dan jeruk nipis, seperti itu kami minum gitu. Terus jam 10 pagi, kadang kami jam 11 kami berjemur, Bapak Ibu. Berjemur tuh sekitar setengah jam. Sebenarnya kurang paham juga, tergantung panasnya matahari sih. Kalau memang rasanya panas sekali, kalau tidak mendung ya lebih singkat gitu waktu berjemurnya. Tapi kalau memang panas sekali ya mungkin 15 menit, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus setelah itu kami jam 11 itu kami minum susu beruang tadi itu. Terus jam 11.30 mulai minum anti mual lagi untuk persiapan makan siang. Jam 12 kami makan siang. Terus jam 12.30 itu kami minum antibiotik. Setelah makan siang minum juga Flumusil dan vitamin E, Bapak Ibu, itu yang kami minum. Terus yang berikutnya setelah 2 jam berikutnya kami minum rebusan lagi. Jadi minumnya, kalau misalnya tadi jus pepaya jam 9, ya kami minum rebusan jahe itu jam 2 jam setelah minum obat, seperti itu. Terus kami selingi dengan makan buah-buahan
masukin pir, jeruk dan segala macamnya. Terus sore lagi kami minum susu lagi sekitar jam 4 begitu. Terus setelah itu jam 5 kami minum anti muntah lagi. Kalau berasa mual jam 5.30 atau setengah 6 kami sudah makan malam. Dan jam 6 itu kami minum vitamin lagi, Becom, Flumucil itu yang Flumucil itu ya untuk batuk pilek tadi itu, dan oseltamivir itu anti virus seperti itu. Nah, kami minum air Bapak Ibu, air putih itu saya sesuai dengan berat badan itu 2 liter sih Bapak Ibu. Jadi memang minum air putih itu benar-benar diwajibkan, karena kan kita banyak mengkonsumsi obat dan juga vitamin. Jadi terus akibat dari virus ini kan pengentalan darah. Jadi ketika kita mengkonsumsi air putih yang hangat itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi saya selalu rutin untuk minum air putih sih, seperti itu. Itu saja yang dapat saya bagikan. Oh ya Bapak Ibu, kami juga mengganti jamu-jamu yang lain yang kami konsumsi itu dengan air kelapa muda. Air kelapa muda hijau itu dibakar, terus setelah dibakar panas-panas diisi ke dalam gelas, terus diiris, masukkan perasan jeruk nipis dan juga madu, terus kami minum. Itu benar-benar plong, benar-benar rasanya wow, luar biasa lah gitu. Bisa Bapak Ibu coba sih. Nah, yang kami lakukan juga karena kami karantina itu dalam kamar, tidak terpisah rumah dari anak-anak kami. Anak-anak kami seluruh rumah itu kami semprot dengan disinfektan. Jadi rutin, hampir setiap hari itu bisa 3 kali gitu, disinfektan, pakai jet cleaner malah seperti itu. Ada yang kami pakai semprot seperti semprotan biasa, ada yang kami pakai pakai jet cleaner seperti itu. Terus sandal yang kami caranya mereka mengantarkan makanan ke kami. Kami letakkan meja di depan kamar, dan itu meja itu set, dan kami letakkan piring kami di situ. Nanti mereka salin di situ, terus kami ambil. Jadi mereka tidak menyentuh piring kami pun tidak menyentuh piring mereka gitu. Jadi benar-benar terpisah, dan meja itu senantiasa habis itu langsung disemprot, semprot oleh mereka. Mereka langsung menyemprotnya seperti itu. Jadi benar-benar kami jaga seperti itu. Terus yang berikutnya adalah anak-anak kami setelah kami terpapar virus, kami juga masih satu rumah dengan mereka. Apa yang kami lakukan untuk menjaga imun tubuh mereka? Jamu yang kami minum mereka juga minum gitu Bapak Ibu. Jadi mereka buat jamu sendiri di luar sana, mereka minum. Ya contohnya kalau rebus jus daun pepaya mereka minum, daun kelor mereka minum, terus ini air kelapa hijau juga mereka minum. Terus hanya yang mereka tidak minum adalah obat antivirus ini, karena kan mereka tidak terpapar virus seperti itu. Tapi penting sekali mereka mengkonsumsi jamu-jamu itu, karena kan mereka juga rawan lah istilahnya, karena kami sudah satu rumah seperti itu. Jadi vitamin mereka tetap minum seperti itu Bapak Ibu. Susu juga, susu beruang itu sih yang mereka tidak minum, hanya obat antivirus saja. Nah, kayak kami kalau Becomset itu waktu awal-awal sakit dan kami rasa batuk pilek dan lemas, badan sakit, itu kami minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Tetapi setelah tidak bergejala lagi, kami tidak rasakan apapun lagi, ya kami minum sekali aja sehari kayak gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu sih Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan. Saya mengucapkan limpah terima kasih untuk pihak rumah sakit umum. Kami sudah dikasih kabar tadi malam melalui WA oleh Ibu Dr. Andri, menyatakan bahwa
hasil rongseng kami, paru-paru kami normal, darah kami pun normal, puji Tuhan. Dan kami disarankan untuk karantina mandiri genap 10 hari. Dan puji Tuhan hari ini adalah hari terakhir kami karantina mandiri, karena hari ini adalah hari ke-20 kami, dan besok kami sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Kami juga menanyakan kembali, Bu Dokter, apakah aman kami beraktivitas? Katanya aman, Bu, seperti itu. Ya puji Tuhan sih, sejauh ini kami memang tidak merasakan gejala apapun. Kami berharap memang sehat selamanya lah. Amin, 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 itu doa kami. Oke Bapak Ibu, mungkin ini sih yang dapat saya bagikan. Kalau misalnya ada informasi yang Bapak Ibu butuhkan lebih lanjut, mungkin ingin bertanya apa, saya sangat terbuka untuk berbagi Bapak Ibu. Saya juga banyak ketika sakit kemarin itu, karena 20 hari di karantina itu kan saya banyak sekali belajar tentang COVID. Jadi saya paham gitu, oh ya, apa yang harus dilakukan, terus apa perbedaan antigen, PCR, terus antibody, itu saya, ya puji Tuhan saya paham gitu, karena kan ya tidak ada kerja Bapak Ibu belajar tentang itu, karena kan kita harus paham supaya bisa mendapatkan pertolongan, bisa menolong diri sendiri lah minimal, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini saja mungkin dapat saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu rohani saya yang sudah mencerahkan saya. Ya, saya sangat berterima kasih untuk keterbukaannya, karena berkat keterbukaan beliau saya bisa juga mau terbuka gitu. Saat ini kenapa saya mau share kepada Bapak Ibu sekalian, karena ketika Ibu rohani saya terbuka kepada saya, itu menolong saya gitu. Jadi saya berpikir ketika saya share ini ke publik, mungkin ada di luar sana yang tidak paham bisa jadi paham, karena kita tahu bahwa virus ini bisa menjangkiti siapapun gitu. Kita tahu kenapa pejabat publik, artis yang selalu ada namanya di daftar pasien COVID itu, karena mereka inilah yang aktif melakukan tes gitu. Jadi kalau saya kemarin itu saya nonton YouTube-nya Bunda Maya Estianti, itu mereka dalam 1 minggu tuh bisa berapa kali swab gitu, PCR malah langsung gitu. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ketika virusnya itu masih langsung terdeteksi, mereka langsung suntikan vitamin itu untuk berkembang virusnya ke dalam tubuh, bermutasi itu rendah gitu. Jadi mereka langsung sembuh, jadi tidak sampai mengalami kerusakan paru-paru atau menjalar ke organ tubuh lain gitu. Jadi penting sekali kita memeriksakan diri kita sebenarnya gitu. Hanya saja yang buat kita takut adalah dampak ketika kita memeriksakan diri ke rumah sakit, kita tidak siap dengan hebohnya pemberitaan bahwa kayak kami kemarin itu nama langsung dimasukkan ke grup. Itu secara mental tidak semua orang tuh bisa menanggungnya gitu. Ya kalau kami sih puji Tuhan saya sudah siap gitu. Resikonya ketika saya ke rumah sakit untuk memeriksakan diri saya, PCR dan segala macam, pasti akan terdaftar di dinas kesehatan dan akan ya seperti itu. Apalagi kalau pengusaha kayak kami kan berdampak ke toko, pasti orang tidak mau datang belanja karena orang takut, seperti itu sih dampak-dampak. Tapi saya sudah siap dengan apapun risikonya, karena saya juga memikirkan keselamatan banyak orang, yaitu anak-anak saya dan orang-orang juga yang pelanggan-pelanggan saya. Itulah bagian dari hidup kami, karena kami hidup dari mereka, seperti itu. Jadi saya tidak keberatan, karena saya sangat percaya bahwa Tuhan tetap memberikan berkat sih untuk setiap orang, seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar kami yang terus mendukung kami, para sahabat, saudara, ibu rohani kami, saudara-saudara keluarga kami, pendeta kami yang sudah terus mendukung doa kami, terus menelpon kami, yang memberikan kami penguatan selama kami mengalami COVID ini. Terima kasih yang tak terhingga. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dikirimkan Bapak Ibu saudara-saudari yang luar biasa. Kami bersyukur dan kami sangat bangga. Terima kasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan bagi adik-adik yang sudah merawat kami di sini, karyawan kami yang tidak meninggalkan kami di saat-saat tersulit dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur untuk itu. Kami tahu bahwa itu adalah bukti kasih Tuhan yang Tuhan curahkan melalui Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Itu saja yang dapat saya bagikan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian semuanya sehat, berbahagia, diberkati hidupnya.
Shalom, selamat sore.